Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di kelas programming. Kali ini di kelas programming mau berbagi tip and trick ya, teman-teman ya. Kali ini kita akan berbagi tip cara melacak lokasi keberadaan seseorang ya dari smartphone dan akun Gmail ya, teman-teman ya. Jadi bisa seseorang itu bisa pacarnya, bisa istrinya, atau bisa suaminya, yang mana zaman sekarang ini rata-rata ya hampir semua orang itu memegang smartphone, teman-teman ya. Jadi handphone itu udah jadi teman sejati ya, yang selalu ada di kantong ataupun selalu dipegang gitu. Nah, itu adalah tool yang kita gunakan untuk melacak ke lokasi keberadaannya. Oke. Jadi sebelum saya mulai, teman-teman, ini disclaimer dulu ya. Tutorial ini hanyalah sebuah tutorial untuk menambah pengetahuan ya. Bisa digunakan untuk yang benar, tapi bukan untuk disalahgunakan ya. Kalau ada yang menyalahgunakan, bukan tanggung jawab dari tutor gitu ya. Oke. Syarat untuk bisa menggunakan tip dan trik ini, yang pertama harus memiliki akun Gmail ya. Nah, hampir semua orang yang memiliki smartphone itu punya akun Gmail, teman-teman ya, karena terhubung dengan medsosnya selalu dengan Gmail ya. Yang kedua, harus mengetahui password Gmail targetnya, misalnya yang akan kita lacak keberadaannya, misalnya suami atau anak yang kita beri handphone gitu ya. Tentu kita tahu Gmail apa yang dia pakai di login di handphonenya itu gitu ya. Nah, itu kita harus tahu dulu passwordnya. Jadi yang dipakai login di handphonenya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau connect ke WA atau kemana, misalnya ke Facebook misalnya, itu kan pakai akun Gmail juga. Mau ke YouTube ya, itu kan pakai akun Gmail, teman-teman. Jadi rata-rata pengguna handphone tuh Gmailnya tuh nggak logout ya. Jadi login kondisinya langsung terhubung, teman-teman ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk melacak lokasi keberadaannya di mana. Nah, ini kita pergunakan untuk hal yang positif ya, teman-teman ya. Misalnya kita punya anak, misalnya sekolah atau kuliahnya jauh, kita bisa melacak keberadaannya di mana, lokasinya gitu ya, dengan menggunakan handphone dan akun Gmail ya, atau suami atau istri gitu ya. Jadi ini juga disclaimer yang kedua, hati-hati untuk yang suka selingkuh. Jadi dengan tip ini nanti bisa dilacak gitu. Oke, kita langsung aja, teman-teman. Yang pertama, harus tahu akun Gmail yang dipakai, yang sedang aktif di handphone ya. Nah, harus tahu passwordnya ya, dan akunnya. Nah, sekarang kita udah tahu, misalnya kita udah tahu akunnya apa, kemudian passwordnya apa. Nah, kita login, kita buka google.com, teman-teman ya. Kita login dulu ke Google dengan akun yang sama, misalnya yang dengan handphone itu. Syaratnya harus dengan akun yang sama ya. Nah, ini kebetulan saya udah login, teman-teman. Nah, kalau udah login, nanti kita klik di sini, kita klik akun di sini, teman-teman ya. Sebenarnya caranya sangat sederhana, teman-teman ya, tapi masih banyak yang belum tahu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih security di sini. Kemudian kita geser scroll ke bawah, teman-teman. Nah, di sini kita gunakan find a lost device. Sebenarnya fitur ini di Google untuk mencari handphone yang hilang. Nah, pura-puranya kalau kita mau pengen mengetahui lokasinya, kita harus tahu lokasi handphonenya, karena biasanya handphone itu selalu di samping pemiliknya, di kantongnya, pokoknya di dekatnya lah gitu ya. Jarang jauh kecuali kelupaan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur find a lost device yang ada di Google ini. Sebenarnya ini untuk mencari handphone yang hilang gitu, tapi bisa kita gunakan untuk seperti itu. Nah, sekarang kita klik find a lost device ini. Nah, nanti di sini teman-teman bisa tahu kan handphone yang digunakan oleh anaknya atau suaminya atau istrinya atau pacarnya. Misalnya di sini ya, saya handphonenya masih jadul, teman-teman ya, Xiaomi Redmi Plus. Nah, ini saya klik di sini. Oke, kita langsung dibawa. Nah, langsung kita dibawa ke Google Map, teman-teman, nggak main-main ya. Kita tunggu dulu nih, masih muter. Nah, kita juga bisa ngelihat kira-kira di handphone target itu baterainya berapa persen sekarang. Kita juga bisa ngelihat di sini handphonenya baterainya 51% lagi nih. Kita masih bisa melihat handphone target yang akan kita lacak keberadaannya itu ya.
Kemudian yang canggihnya lagi teman-teman, nanti bisa dibunyiin soundnya ini ya. Kalau kita misalnya kita udah lacak dulu keberadaannya, kita cari, kita temui, udah dekat, kita bisa bunyiin handphonenya, nanti berbunyi ya. Malah yang lebih canggihnya bisa dimatiin teman-teman ya. Nah itu, jadi sekarang kita lacak dulu, nanti kita bunyiin ya. Kita lacak, ini kan belum terlalu kelihatan ya. Nah supaya lebih detail dia, kita klik ini simbol handphonenya teman-teman, lokasi handphonenya, kita klik di sini ya. Nah ini lebih detail teman-teman ya, lebih jelas. Ini lokasinya yang titik ini yang warna merah. Sekarang kita zoom ya, apakah benar nggak lokasinya. Saya akan bandingkan dengan lokasi handphone saya sekarang nih teman-teman. Nah kalau ini saya bilang bisa akurat teman-teman, karena ini ada musola di dekat rumah saya. Ini rumah, ini gang, ini sangat benar, sangat tepat teman-teman. Bisa dibilang akurat ini ya, ini sangat akurat. Nah artinya kita bisa mencari di mana lokasinya gitu, sampai kita dapat seperti gunakan Google Map sampai ketemu. Nah kalau udah dekat, kita bisa bunyikan. Nih saya coba bunyiin, dengar teman-teman dengar ya bunyinya nanti ya dari handphone target nih. Nah apakah kedengaran itu bunyinya? Saya stop ya. Nah berhenti, saya bunyiin lagi kalau nggak percaya. Nah kalau kita udah dekat dari lokasinya, kita bisa bunyiin. Jadi fitur ini sebenarnya tadinya dibuat oleh Google untuk find a lost device ya. Jadi misalnya untuk mencari handphone yang hilang gitu ya. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk mencari lokasi keberadaan si pemilik handphone, karena logikanya handphone itu nggak jauh-jauh dari pemiliknya gitu. Jadi ini malah lebih akurat, karena handphone itu biasa selalu di dalam kantong dan selalu dipegang gitu ya. Nah seperti itu. Ini bisa kita gunakan untuk hal yang positif, seperti anak kita mau kemana, misalnya udah gede takut salah pergaulan, kita bisa ngelacak lokasinya di mana gitu ya. Kalau yang punya pacar bisa ngecek pacarnya di mana, pas ditelepon bilangnya meeting, ternyata di restoran gitu. Nah bisa diketahui seperti ini ya. Jadi disclaimer lagi, bukan digunakan untuk yang disalahgunakan ya. Ini bisa digunakan untuk melacak keberadaan dan akurat teman-teman ini ya. Jadi syaratnya tadi apa? Harus memilih akun Gmail dan tahu akun Gmail yang sama dengan di handphonenya. Kemudian dari laptop teman buka seperti ini ya. Teman buka, ini sangat akurat. Ini sama seperti kita menggunakan Google Map ya. Ini akurat ini. Saya udah ngetes ya, bisa dibunyiin, bisa dilacak keberadaannya. Nah seperti itu dulu teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat tips dan trik ini untuk melacak keberadaan anggota keluarga misalnya dan sebagainya gitu ya. Nah kita bisa menggunakan trik ini ya untuk melacak misalnya handphone kita hilang dan sebagainya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Di view, ditonton sampai selesai supaya tidak salah paham. Jangan lupa di klik lonceng supaya ketika ada tips dan trik baru lagi, nanti secara otomatis ada notifikasinya.